Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana melalui rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul-kumpul melalui ruang virtual ini dalam majelis ilmu yang insya Allah sama-sama Allah berkahi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin etba'ut tabiin, semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk mendengar sebuah ilmu, tetapi kita hadir untuk merenungi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yakni tentang pendidikan karakter yang bersumber dari Al-Quran. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Namun, seringkali karakter justru masih tertinggal. Maka, Al-Quran hadir bukan sekedar sebagai bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup yang membentuk akhlak, sikap, dan cara pandang kita semua. Dengan kita niatkan untuk belajar, memperbaiki diri, dan berharap ridho Allah, mari kita buka kajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita semua menjadi cahaya, menjadi setiap langkah kebaikan yang kita niatkan dicatat sebagai amal jariah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka hati dan menenangkan jiwa, kita menginjak ke acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh saudara kita semua, Akhina Taufikur Rahman. Kepada beliau, waktu dan virtual kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih kepada saudara kita semua, Akhina Taufikur Rahman, yang telah melantunkan ayat-ayat Allah dengan sangat merdu dan indah. Semoga apa yang beliau bacakan menjadi pengingat
sekaligus penguat iman untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke acara berikutnya yakni acara inti pada kegiatan hari ini, yakni kajian tentang pendidikan karakter Al-Qur'an yang mana akan disampaikan dan akan dipaparkan oleh ayahanda kita semua, guru kita semua, yakni Ustadz Muzakir. Kepada beliau waktu dan virtual kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair, Bang Ferdian. Suara sudah terdengar, Bang. Sudah Ustadz, jelas. Baik, alhamdulillah. Saya izin share materinya ya. Sudah kelihatan slide-nya. Sudah Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini difasilitasi oleh Baitul Mal Hidayatullah bisa berkumpul secara virtual di majelis ilmu ini insyaallah taala untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan tema besar kita tadi, pendidikan karakter di dalam Al-Qur'an, atau pada sore hari ini fokus kita adalah pendidikan adab berbasis Quran. Ayah bunda, sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah, concern kita semua, khususnya kita umat Islam dan pada umumnya masyarakat Indonesia, dan juga ini menimpa masyarakat global, itu adalah tentang loss of adab, ya, hilangnya peragaan adab. Dan ini loss of adab ini didapatkan bukan hanya pada komunitas Muslim di Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia pada umumnya. Data-data nanti menunjukkan bagaimana adab itu kepada anak-anak kita yang khususnya generasi muda itu diperagakan jauh dari apa yang kita harapkan, khususnya kita umat Islam, jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, apa bentuk loss of adab itu? Yang pertama adalah adab kepada orang tua. Nah, ini tentu bagaimana nanti kita melihat kasus-kasus yang ada yang memverifikasi bahwa memang terjadi penurunan yang cukup eh, membuat kita sedikit miris, ya, dengan perilaku yang ditampakkan atau diperagakan oleh generasi muda kita. Juga adab kepada guru, terlebih lagi adab dalam beragama. Nah, ini contoh-contoh misalnya di Indonesia, dampak atau impact daripada loss of adab itu. Ya, tadi misalnya adab terhadap orang tua. Hilangnya sense of respect. Sudah berkurang, sudah menurun, bahkan sudah minim sekali. Zero respect anak terhadap orang tua. Tidak diberi uang 30.000 rupiah misalnya. Dianiaya ibunya. Bahkan aniaya ini bukan hanya pada kekerasan verbal, mungkin dikeluarkan dengan kata-kata yang menyakiti hatinya, juga pada kekerasan fisik hingga berujung pada penghilangan nyawa. Pada hal yang lain, krisis lisan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Data ini menunjukkan betapa sesungguhnya anak muda kita itu terpapar dengan hate speech, ya, cukup tinggi. Ya, intensitas sedang hingga tinggi pada pengguna remaja. Intensitas artinya seringkali atau kadang-kadang mereka mengeluarkan hate speech, tapi perilaku itu
sangat tinggi terpapar di kalangan muda. Ini bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia digital dan itu juga terjadi di dunia nyata. Ya, baru-baru ini kasus-kasus yang menimpa tadi kita lihat loss of adab, bentuknya adab kepada guru misalnya. Beberapa guru kita di berbagai belahan Nusantara itu mendapatkan tantangan yang begitu berat, ingin mendisiplinkan anak didik, peserta didik, tapi mendapatkan perilaku yang tidak tepat, respon yang kurang baik dari siswa-siswanya. Lalu kemudian ini yang paling sebenarnya sangat miris. Ini adab terhadap agama. Bagaimana anak-anak sekarang itu melakukan normalisasi istilahnya. Menganggap biasa saja, menganggap wajar hal-hal yang buruk. Banyak sekali hal-hal yang buruk itu dinormalisasi. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ini contoh yang kontekstual misalnya, satu hal saja. Menormalisasi yang namanya judi online. Bagaimana 197.000 anak dan remaja di Indonesia itu terlibat dalam aktivitas judi online di usia 11 sampai 19 tahun. Yang persoalannya adalah dari kurun waktu 2017 hingga 2023 misalnya, peningkatan anak yang terpapar judi online itu 300%. Jadi bayangkan kalau ada 197.000 anak di data awal misalnya, terjebak dalam judi online, lalu dalam kurun waktu 5 tahun itu peningkatannya terjadi 300%. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan, menormalisasi hal-hal yang menentang ajaran agama. Lalu rendahnya empati, ya, tadi di awal ketika MC kita Bang Ferdian mencoba melakukan brainstorming, apa sebenarnya karakter, ada yang berkata adab dan segala macam, ilmu dan adab. Lalu ada yang mengatakan digital itu. Dan ini bagian daripada impact atau dampak dari adab yang tidak termanage, tidak terdidik dengan baik sehingga munculnya rendahnya empati. Jadi anak-anak kita rendah empati karena sibuk dengan dunia gadgetnya, individual gadget masing-masing. Lalu budaya instan dan rendahnya berjuang. Ya, budaya instan, fear of missing out atau FOMO. Ini budaya ini menyebar, pengen sesuatu, melihat sesuatu, terlibat sesuatu ya dalam waktu yang tidak ingin kehilangan lah apa tren hari itu. Dan trennya itu sangat cepat muncul dan sangat cepat hilang. Lalu resilience-nya itu kurang, daya tahannya kurang, rendahnya daya berjuang. Ini karakter-karakter atau adab yang melekat pada generasi kita hari ini. Nah, ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah. Hal-hal yang kami sampaikan tadi, itu juga terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan bisa jadi lebih parah atau bahasa kita sekarang itu 11-12. Apa yang terjadi dengan generasi kita hari ini yang belum terpapar dengan Quran, belum terintegrasi atau terinstal Quran di dalam dirinya. Dulu masyarakat jahiliyah itu juga budayanya mereka itu adalah berjudi, mengundi nasib, anak panah dan lain sebagainya. Mereka juga karakter mereka atau budaya yang melekat pada diri mereka adalah minum khamar. Budaya yang melekat pada mereka juga adalah menindas orang yang lemah. Nah, ini karakter-karakter atau budaya yang terbangun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah alaihi salatu wasalam itu dengan membawa satu mukjizat terbesar, mukjizat akhir zaman yang sampai juga kita rasakan hari ini, yaitu Quran. Nah, Quran inilah yang melakukan transformasi apa yang terjadi pada bangsa Arab hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul. Diutus kepada siapa seorang rasul ini? Kepada kaum yang buta huruf.
kaum yang buta huruf ini diutuslah Rasul kepada mereka. Untuk apa Rasul itu? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ini, tentu saja harapannya adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka yang tersesat, mereka yang terjebak dalam perilaku judol, mereka yang terjebak menganiaya bahkan orang tua mereka sendiri, mereka yang terjebak dalam budaya yang jauh dari peragaan adab-adab yang terbaik, itu kemudian dengan dibacakan ayat-ayat ini yuzakihim, mentazkiyah jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka, mentransformasi mereka dari orang yang tidak beradab menjadi orang yang berperadaban. Tidak punya peradaban dalam kehidupan mereka, jauh dari nilai-nilai adab, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang yang beradab. Dengan Quran ini, mereka yatslu alaihi, membacakan ayat-ayat Quran, wa yu'allimuhum yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Syarat untuk wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dari tadinya tersesat dan kemudian tercerahkan, itu adalah ada 3 tahap, yaitu membaca. Kemudian bacaan itu mentazkiyah, mentransformasi jiwa mereka. Dan dalam siklus yang sama, mereka juga senantiasa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mempelajari kandungan-kandungan yang ada baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, alhamdulillah, sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat transformasi Quran ini kepada bangsa Arab di hari itu, kira-kira berapa tahun ini Quran itu turun kepada mereka? Quran ini berapa tahun Bang Ferdian turun kepada umat Rasulullah sampai ayat yang terakhir? 23 tahun. Ada yang menjawab, alhamdulillah 23 tahun. Nah, kita bisa membayangkan dalam kurun waktu 23 tahun yang tidak terlalu lama, bangsa Arab yang tadinya bergumul dengan perilaku yang tidak beradab, lalu berubah menjadi bangsa yang sangat beradab. Peragaan adab terbaik itu bahkan disebutkan khairul kuruni korni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama para sahabat. Bisa dibayangkan 23 tahun ini dengan turunnya Quran ini. Tadinya bangsa Arab itu orang yang berkata kasar. Kalau berkata itu menghardik. Bayangkan Bilal itu dihardik. Engkau keluarlah kata-kata yang tidak baik. Amr bin Yasir itu dihardik. Semua orang dihardik. Tapi begitu mereka mengenal Quran, kata-kata yang tadinya kata-kata kasar secara verbal itu berubah menjadi qaulan layyina, menjadi kata-kata yang lemah lembut. Budaya yang mereka anut dan sangat melekat turun-temurun. Ya, kalau bicara karakter misalnya, karakter saya ini berasal dari sini. Ini karakter di sini nih sudah begini, sudah mengikat turun-temurun dari nenek moyangku ini, tidak bisa dirubah. Tapi lihatlah Quran mentransformasi satu masyarakat yang budaya mereka itu adalah paganisme. Karakter mereka itu menyembah berhala. Tapi Quran kemudian melakukan transformasi yang begitu indah, begitu mulus. Quran melakukan satu transformasi, satu proses tazkiyah yang tidak memerlukan tetesan darah. Justru di sana terbangun satu awareness, kesadaran, satu knowledge, pengetahuan, kemudian satu recognition, satu pengakuan bahwa memang mereka ini adalah manusia-manusia yang berubah dari penyembah berhala kepada penyembah la ilaha illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Quran ini merubah. Tadinya mereka mungkin makan makanan yang haram. Begitu diajarkan Quran 23 tahun berubah apa yang mereka konsumsi. Jadi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka makan, apa yang mereka sembah, cara mereka berjalan, cara mereka berpakaian. Mereka tadi membiarkan auratnya terbuka, tapi begitu mereka mengenal Quran,
bertransformasi menjadi masyarakat yang menunjukkan pakaian-pakaian yang terbaik. Ini masyarakat berperadaban. Dan itu karena ada transformasi Quran. Dan kita akan mengatakan dalam waktu 23 tahun ini, kita tidak bertanya apa yang belum ditransformasi Quran kepada bangsa Arab ini dalam karakter, dalam budaya, dalam adab mereka. Kita tidak bertanya itu, tapi kita akan bertanya apa yang tersisa. Apa yang tersisa? Mana budaya-budaya yang tersisa dari Quran? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, merubah bangsa Arab, wajah bangsa Arab secara total. Dari bangsa yang tidak beradab menuju bangsa yang berperadaban. Cara mereka bicara, cara mereka makan, cara mereka berjalan, cara mereka bangun, cara mereka tidur, semua mengikuti apa yang diajarkan oleh Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajar, salah satunya adalah dari banyak sekali pelajaran yang ada di Quran, dan itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai seorang dai untuk senantiasa menyampaikan Quran. Dan tugas kita secara individu untuk senantiasa membaca Quran. Karena dengan tilawah tadi, tilawah itu kita akan mengantar diri kita, bacalah Quran terus, bacalah Quran terus. Kita akan merasakan perubahan yang ada dalam diri kita. Apalagi Quran tadi mentazkiyah kita, kemudian kita memperdalam Quran itu dengan mempelajari kandungannya. Dan juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, salah satunya memanfaatkan waktu yang singkat di sore hari ini, itu bagaimana Quran mengisahkan Luqman, kisah tentang Luqman yang mengajarkan adab kepada putranya. Yang pertama, Luqman itu diberi hikmah. Nah, hikmah di sini diartikan sebagai wisdom atau kebijakan, bijak. Ya. Walaqad atainal Luqmanal hikmata, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, ini syarat pertama yang perlu atau hendaknya dimiliki oleh semua muallim, semua murabbi, semua guru, dan tentu saja orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana mendapatkan hikmah. Apa makna hikmah? Banyak sekali maknanya. Salah satu makna yang mungkin merangkum itu semua, hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada proporsinya. Bagaimana memberitahu, mengajarkan kepada anak misalnya yang baru usianya masih usia dini untuk mengajarkan sholat. Nah, tentu penjelasannya tidak sama dengan penjelasan ilmiah, akademis, pendekatan spiritual yang dijelaskan kepada anak yang sudah berusia akil balik. Bagaimana cara menjelaskan tentang sholat itu pada anak-anak? Bagaimana menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak sama anak-anak usia balita dengan anak-anak usia SD dengan mereka yang sudah dewasa. Pendekatannya akan berbeda. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada salah seorang pemuda, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Ya gulam, wahai anak kecil, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Nah, ini satu kalimat yang begitu indah keluar dari lisan Rasulullah SAW, mengajarkan sesuai dengan siapa mad'unya. Atau ketika ada anak yang menghambur makanan ketika mau makan, ngambil tangannya, lompat jauh, ngambil makanan-makanan yang ingin dicapai, bahkan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Bacalah bismillah sebelum makan, kemudian makanlah apa yang dekat denganmu, kemudian ambillah makanan itu dengan tangan kanan. Nah, kalimat-kalimat ini tentu keluar dengan hikmah. Anak yang tadi keluar nasihat dari Rasulullah SAW ini pada saat kondisi orang banyak sedang berada di situ. Tapi Rasulullah SAW tidak memarahinya.
anak siapa ini kurang ajar betul, sana masuk. Nah, tidak seperti itu, tapi penuh hikmah mengajarkannya. Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Syarat yang pertama untuk mengajarkan anak-anak kita agar memiliki adab yang baik itu adalah kita memiliki yang namanya hikmah. Sebagaimana hikmah itu diberikan kepada Luqman, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, pelajaran, kebajikan, kebijaksanaan, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, setelah kita memiliki hikmah, apa yang kita ajarkan kepada anak kita agar mereka memiliki adab yang baik? Yang pertama, tentu saja adalah tauhid. Ini yang paling penting, mengajarkan tauhid ini. Karena iman itu adalah akar yang kuat menghujam ke tanah. Ya, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam ayat yang lain, seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Jadi tauhidnya itu betul-betul mengakar di dalam tanah. Kuat mengakar, dan itu adalah tauhid diajarkan kepada anak-anak. Ini fondasi yang sangat sangat fundamental agar supaya anak-anak kita memiliki adab. Kenapa? Karena dari situlah nanti wafar uhafis sama, amalan-amalannya akan muncul, tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha. Nanti amalan-amalan itu kemudian akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang nilainya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada fondasi iman, maka karakter-karakter yang diperlihatkan oleh satu komunitas atau sebuah generasi adalah karakter-karakter yang ukurannya baik dan buruknya itu dinilai oleh manusia. Belum tentu apa yang dinilai manusia itu bisa membahagiakan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengerti, Allah yang mengisi fitur kebahagiaan di tubuh kita, Allah yang mengisi fitur kenyamanan di tubuh kita, dan untuk memenuhi itu maka hanya mengenali Allah saja, tunduk kepada Allah saja, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan dan seterusnya. Sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah ya Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ini pelajaran yang kedua. Ini yang harus ada, baik di dalam rumah kita ataupun di dalam pendidikan-pendidikan formal di mana anak-anak kita titipkan. Harus ada pelajaran ini agar supaya anak-anak kita memang betul-betul bisa membangun ya tata kelola, sikap dan tingkah lakunya ketika ia di rumah bersama dengan kedua orang tuanya, atau nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah berkeluarga, dia masih membangun hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Bahkan sampai orang tuanya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki adab yang baik. Dia masih mendoakan, dia masih mengunjungi sahabat dari kedua orang tua tersebut. Kenapa? Karena diajarkan adab ini oleh ayahnya, ibunya, oleh gurunya di sekolah, dan orang-orang yang mengenalnya. Lalu yang ketiga, yang tidak lepas itu adalah diajarkan oleh Luqman di dalam Quran. Itu adalah visi akhirat. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, tersembunyi dimanapun, dan perbuatan itu seberat biji sawi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Ini yang penting. Karena banyak orang hari ini, sebagaimana pengantar tadi oleh MC kita, banyak orang pintar hari ini, tapi visinya dunia. Banyak orang yang sangat akademisi hari ini atau memiliki jabatan-jabatan tertinggi atau menjadi pemimpin dalam keluarga, tapi lemah dalam visi ini. Kalau visi ini tidak tertanam pada anak-anak kita,
maka perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang tergantung bagaimana mereka mengukur kadar perbuatan itu. Tapi kalau ini diajarkan pada anak kita punya visi akhirat, maka mereka akan sangat berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata dari lisannya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan akhirat. Seberat biji sawi saja diberi balasan oleh Allah. Mereka akan berhati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Visinya adalah visi akhirat. Lalu pelajaran yang keempat, ya bunayya aqimis sholah. Pelajaran keempat adalah akimis sholah, menegakkan sholat. Nah ini yang penting. Maka anak dari usia sedini mungkin itu dibiasakan dengan sholat. Maka ayahnya diminta untuk menemaninya sholat bersama, dibawa ke masjid dengan usia-usia yang masih mungkin di bawah 6 tahun atau mungkin 7 tahun. Ya diajarkan sudah ke masjid sehingga 10 tahun nanti mereka memang sudah siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ya budaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tapi mereka juga terlibat aktif ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menegakkan sholat, tapi mereka juga tidak berhenti dalam konteks individual. Karena ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum ke kiri dan ke kanan, orang yang melakukan ibadah sholat itu sedang ya menyebarkan salam keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya dia bukan lagi fokus pada ibadah individualnya, tapi dia juga peduli untuk melakukan ibadah sosial. Hubungan vertikalnya kepada Allah sangat bagus, tapi juga hubungan horizontal. Nah, ini yang ditekankan pada ayat ini. Kenapa? Supaya manusia itu tidak menjadi manusia yang menjustifikasi orang lain. Sholatnya itu dilakukan, lalu dia mengatakan kepada temannya, kamu ini ahli neraka karena kamu tidak pernah sholat. Kamu ini begini-begini menjustifikasi, tidak. Tapi dia amar ma'ruf. Ayo kawan kita sholat. Ayo kawan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin temannya tidak punya pakaian sholat, dia bantu. Mungkin temannya tidak punya kendaraan untuk pergi menuju masjid, dia antar, dia temani, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqman juga mengajarkan satu pelajaran penting kepada generasi melalui anaknya, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Kenapa ayat ini penting kita sampaikan pada sore hari ini? Karena banyak anak-anak kita yang terpapar dengan yang namanya flexing. Flexing memperlihatkan apa yang dimilikinya. Dulu mungkin orang melakukan yang namanya pamer atau ria itu kapasitasnya terbatas. Mungkin hanya disampaikan kepada tetangganya saja. Mungkin hanya disampaikan kepada teman sekelasnya saja. Tapi sekarang hari ini dengan adanya media sosial, flexing itu bisa menjamah hampir tanpa ada batasan geografis. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada generasi ini. Kenapa? Karena kalau sudah terpapar perilaku atau karakter sombong, maka itu akan diikuti dengan upaya untuk melakukan hal-hal yang bisa mengangkat posisinya. Dan upaya itu bisa jadi upaya-upaya yang tidak mendatangkan kemudorotan, kebermanfaatan baginya. Banyaknya orang-orang terkenal, orang-orang populer yang akhir hidupnya menjadi tidak baik. Mengapa? Karena mereka ingin memuaskan eh, fansnya, memuaskan orang-orang yang menjadi eh, apa namanya ini, menjadi penontonnya dan sebagainya, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mencapai itu. Maka pelajaran ini sangat penting. Lalu pelajaran yang terakhir atau yang ketujuh, waqsid fi masyika, berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu, waqdud min sautik,
dan lembutkanlah suaramu. Ini yang penting, lembutkanlah suaramu ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, angkanya sangat tinggi sekali, hampir 60% generasi muda kita ini terpapar dengan yang namanya hate speech. Ya, karena betul-betul lisan ini sangat bahaya sekali. Ketika ia mengeluarkan kata-kata kasar, ia menyakiti hati, umat yang lain menyakiti hati orang lain yang lain. Maka pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya ini menjadi pesan buat kita para orang tua untuk ditransformasikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita katakan kepada anak-anak kita, ya bunayya, wahai anakku, berlakulah wajar dalam berjalan, jangan sombong, waqdud min sautik, dan lembutkanlah suaramu. Nah, kalau Quran ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda sekalian, kita bacakan, lalu mereka juga membacanya, kemudian itu mentazkiyah diri mereka dari bacaan itu, apalagi dilanjutkan dengan mengajarkan kandungan apa yang ada di dalam Quran itu, maka akan ada satu evolusi transformasi. Tadinya mereka tidak punya arah dalam kehidupan ini, tidak punya manhaj, tidak punya ideologi, tapi begitu baca Quran, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qori kita di awal tadi, tidak punya manhaj, kemudian dia ideologinya bertauhid, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita baca ayat-ayat itu saja, dan itu sudah membuat hati tenang. Apalagi bacaannya itu dipahami maknanya, kemudian dipahami kandungannya, lalu menjadi panduan dalam kehidupan. Tadinya dia tidak beradab pada orang tua, dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan kandungannya, ia santun kepada orang tua. Lihatlah ibu yang sudah mengandungnya, kemudian sudah menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun, bagaimana perilaku seorang anak seharusnya kepada ibunya dan lain sebagainya. Tidak punya visi hidup. Begitu baca Quran, dia punya visi hidup akhirat, bahwa hidup ini sebentar saja, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai ibadah, dia menjadi orang yang menegakkan sholat, tidak punya kepedulian menjadi agent of change dalam kebaikan. Dia akan selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia sudah merasakan transformasi dirinya dari orang yang tidak beradab menuju orang yang beradab. Dari yang orang yang takabur menjadi tidak sombong, dari orang yang verbal abuse menjadi orang yang berkata lembut. Terakhir, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda sekalian, banyak kisah di dalam Al-Quran bagaimana peragaan adab itu diperagakan. Ada kisah Nabi Sulaiman misalnya, ya, dengan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Lalu ada kisah Nabi Ismail dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak lagi kisah, dan salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf, di mana ini adalah sebaik-baik kisah. Nabi Yusuf itu bermimpi, idz qala Yusufu li abihi. Dan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berada pada Amul Khazan, pada tahun yang sedih, sehingga dihiburlah melalui peristiwa Isra Mi'raj, dan dihiburlah dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Nabi Yusuf ketika bermimpi itu satu mimpi yang sangat agung, sangat besar. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Dan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan sangat santunnya, dengan sangat sopannya menceritakan kisah ini dalam ruang privasi berdua saja dengan ayahnya, dengan ucapan yang sangat indah. Idz qala Yusufu li abihi ya abati, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku. Panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat sopan, panggilan yang sangat membahagiakan ayahnya. Lalu dia mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Dan bukan satu kebetulan kalau saudaranya Yusuf ini ada 11. Ibarat 11 bintang ini adalah saudaranya, matahari itu adalah ayahnya, dan bulan itu adalah ibunya. Satu matahari dan satu bulan. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Ini kalimat yang dalam tata bahasa, kaidah lughah bahasa Arab, kalimat yang begitu indah, karena Yusuf mengatakan di awal, ya abati inni ra'aitu, lalu di kalimat akhir mengatakan ra'aituhum
ro'aitu, kemudian ro'aituhum, untuk memastikan bahwa memang Yusuf ini melihat itu dan ingin bertanya kepada ayahnya. Artinya Nabi Yusuf ini sudah punya takwil, sudah diberikan kemampuan memahami ayat ini bahwa dia kemungkinan ya dalam perjalanan hidupnya akan menjadi orang hebat. Tapi dia minta pendapat ayahnya. Dan apa respon ayah kepada anak sebagai ungkapan kebahagiaan karena ada anak yang mau berkomunikasi dengan begitu baik kepada ayahnya dan ayahnya mendengarkan komunikasi itu. Pelajaran penting buat kita para ayah ketika pulang dari kantor ke rumah, anak ingin bercerita, jangan sibuk dengan gadget kita. Lalu ketika anak berkata, "Wahai ayahku," lalu kita mengatakan, "Sana kamu sama ibumu." Akhirnya jangankan cerita mimpinya, cerita tadi dia dibully di sekolah saja itu tidak sampai kepada kita. Sehingga kita merasa bahwa anak kita aman-aman saja di sekolahnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah cerita kalau dia dibully di sekolahnya. Kenapa dia cerita? Karena respon yang diberikan ayahnya itu tidak tepat kepada anaknya. Lihatlah Yakub alaihissalam mengatakan, "Qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Nabi Yakub alaihissalam melihat potensi. Ada potensi dalam kisah mimpi Nabi Yusuf ini. Dia akan mendapatkan satu perbuatan nanti yang sangat berbahaya untuk dirinya. Tapi beliau mengatakan, inna syaitona, menggarisbawahi. Sesungguhnya musuhnya Yusuf itu nanti ke depan bukan saudara-saudaranya. Tapi ada penumpang gelap. Siapa penumpang gelap itu? Asyaiton. Setan itu penumpang gelap dan setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Maka ini juga pelajaran penting buat kita, para orang tua, para guru, para dai, untuk senantiasa mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar senantiasa terhindar dari, mampu memproteksi dirinya dari godaan syaitan laknatullah alaihim. Mari ini yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ajarkan dan tanamkan Quran pada anak sejak usia dini. Kita jadikan mereka generasi beradab dan Qurani. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Begitu Bang Ferdian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sangat luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang beliau ajarkan ke kita semua, apa yang beliau sampaikan kepada kita semua, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita untuk kedepannya, terutama dalam mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Sebetulnya apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah renungan dan juga sebuah alarm untuk kita semua, untuk agar kita segera berhati-hati dan juga menjaga anak dan cucu kita agar segera terjaga dari dampak-dampak negatif melalui teknologi-teknologi yang sedang kita nikmati saat ini. Terutama pengaruh sosial media, pengaruh gadget terhadap anak kita, dan juga mungkin kita juga sudah merasakan apa ya, dampak negatifnya lah dari penggunaan gadget secara terus-terusan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada agenda berikutnya yakni agenda diskusi dan juga tanya jawab dengan guru kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu, boleh nanti kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Dan kita bagi yang mau bertanya boleh diketik melalui kolom chat ataupun dengan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nanti kita kasih kesempatan untuk berbicara, menanyakan pertanyaan kepada guru kita semua. Dan jangan lupa ketika mengajukan pertanyaan untuk menyebutkan nama dan kota asalnya. Baik, silakan.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa melalui kolom chat ataupun melalui fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita semua pada kesempatan kali ini. Baik, silakan. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, kita buka kesempatan bisa dengan ketik di kolom chat ataupun dengan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan dan nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung di room virtual ini. Silakan Bapak Ibu semua. Baik, Afwan Ustadz, ada satu pertanyaan dari salah satu audiens kita di kolom chat dari Bapak Rizky Akbar. Pertanyaannya, di hadis anak tergantung orang tuanya mau jadi Majusi saat ini atau Yahudi. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Nabi Nabi Nuh? Kita diterima pakai Zoom. Udah nanti kalau ada tahu apa udah pikir. Udah pikir ya lagi bicara. Kalau enggak, katanya di situ. Dikirim aja. Mau dikirim yang kiloan apa yang sasetan? Halo, halo Ustadz. Iya, ya Bang. Eh, ini Ustadz, Pertanyaan itu tadi ya. ada satu mau jadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Tapi bagaimana dengan anak Nabi Nuh? Iya, baik. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Rizky. Ini bagus sekali pertanyaannya. Eh, Secara umum, kaidahnya adalah ayah yang solih itu akan melahirkan putra yang solih, putra putri. Secara umum ya, ayah bunda yang solih itu akan melahirkan putra putri yang solih dan solih. Nah itu kalau kita baca juga di surat Al-Kahfi. Suaranya. Oh ya, Afwan, Afwan. Ini suara udah terdengar ya? Halo. Jelas Ustadz, jelas. Oke, baik. Maaf, maaf. Nah, secara umum ayah yang solih, orang tua yang solih, itu akan melahirkan putra-putri yang solih dan solihah. Itu kaidah umumnya. Nah, kenapa? Kita bisa lihat dari surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir itu memperbaiki al-jidar, dinding di satu kota, lalu Musa bertanya, kenapa engkau perbaiki dinding ini? Barusan aja engkau rusak itu kapal. Kok ini dinding kau perbaiki? Lalu apa kata Nabi Khidir? Ini dinding ini adalah milik anak yatim. Anak yatim itu punya ayah yang solihah. Wa kana abuhuma solihaini. Orang tuanya itu adalah orang tua yang solihah.
nanti kalau di dalam dinding itu ada harta yang ditinggalkan, nanti kalau besar ia akan mendapati harta itu. Jadi secara umum itu kaidahnya. Tapi di surat Al-Kahfi itu juga, ya, Nabi Khidir menceritakan satu anak yang dihabisi nyawanya. Kenapa dihabisi nyawanya? Karena anak itu menjadi anak yang tidak solih nanti. Bisa membahayakan orang tuanya yang solih dan solihah. Nah, ada syekh yang ditanya seperti ini, persis pertanyaan Bapak, kurang lebih begitu. Eh, Orang tua yang solih dan solihah itu mengupayakan kesolihannya itu sampai kepada anaknya. Dia berupaya agar apa? Agar supaya dia tidak bergantung kepada dirinya saja. Saya ini orang solih. Pasti saya akan mendapatkan nanti anak-anak solih solihah. Saya tidak akan melakukan apa-apa kepada anak. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus ada mujahadah, harus ada upaya untuk mengantarkan anak-anak itu menjadi solih solih. Bayangkan kalau tidak ada upaya ini, lalu ini menjadi hukum pasti. Orang tua yang solih, anaknya menjadi solihah, maka orang tua itu akan mengisi hari-harinya dengan beribadah saja tanpa ada melakukan proses tarbiyah kepada anaknya. Maka anak tidak akan mengerti apa sebenarnya dilakukan ayahku ini. Pergi saja ke masjid, bersedekah saja, berinfak saja, membantu orang lain, tapi tidak pernah ada edukasi terhadap mereka. Nah, tentu saja dalam proses ikhtiar ini nanti, mujahadah ini nanti, lalu Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan mana mana orang-orang yang memang mendapatkan hidayah, karena hidayah itu ada hak prerogatifnya Allah, sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya anakmu itu bukan bagian daripada darimu, sesungguhnya dia amal yang ghairu sholih, yang tidak mendapatkan kesolihan sebagaimana itu diberikan kepada Nabi Nuh. Mudah-mudahan ini sih kita dan dalam ikhtiar kita. Bang, Terima kasih Ustaz. Ini bisa jawab pertanyaan. Ustaz, kita penanya yakni dari yang raise hand atau yang angkat tangan Ustaz di room ini, yakni ada di BMH Sulteng. Baik, silahkan untuk BMH Sulteng untuk unmute mic-nya dan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa Ustaz, saya agak lambat masuk tadi karena posisi ada di jalan dan menjemput anak dari sekolah. Dan alhamdulillah saya 5 anak saya Ustaz, saya tidak berikan mereka untuk dijemput ojek atau tetangga, tetap saya antar jemput sendiri karena disitulah peluang saya bercerita dengan mereka. Nah, jadi anak saya itu kalau pulang sekolah itu ceritanya banyak, jadi saya ladeni dan saya sengaja lambat-lambat di motor karena mereka kalau di motor banyak cerita. Jadi tadi saya masuk agak lambat, sudah hampir selesai baru saya masuk, tapi saya cukup menyimak dan beberapa penyampaiannya cukup luar biasa materinya. Saya lihat memang dalam kisah Luqman Al-Hakim, itu intensitas orang tua kepada anak-anaknya itu memang luar biasa. Nyaris tidak ada waktu mereka untuk tidak bercengkraman. Dan mereka senantiasa bercengkraman. Nah, fenomena hari ini, Ustadz, fenomena hari ini dan itu yang kita rasakan, ya tidak mesti mereka yang bukan dari kalangan pesantren. Kita pun dari kalangan pesantren itu ada merasakan bahwa kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga kondisi kita dengan anak kita itu nyaris ada waktu, tidak ada waktu untuk kita bersama. Dan saya rasakan seperti itu, sehingga saya walaupun waktu saya itu cuma pagi datang paginya ngantar, pulang sorenya jemput, tapi saya lihat itu adalah momen saya untuk bagaimana mereka senantiasa bercurhat-curhatan di motor atau di kendaraan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, sebagaimana yang kita alami di pesantren,
Berdosakah orang tua kalau menitipkan anaknya di pesantren sementara dia posisi sebenarnya bertanggung jawab penuh kepada anaknya? Ya, anaknya itu kan nyaris memang cukup hampir semua waktunya di pesantren dan kita ketika menitipkan anak kita di pesantren sementara itu kan tanggung jawab orang tua bukan tanggung jawab pesantren. Dan saya rasakan Ustaz, saya rasakan ketika anak-anak karena sudah terlalu lama di pesantren, ya ketika mereka nelpon hanya nanya, habis sudah kirim uang apa belum? Wah, ini curhatnya kok masalah uang aja, tapi tidak pernah curhat persoalan-persoalan yang ada di asrama, walaupun juga ada satu dua anak juga kadang cerita, habis kayak gini di asrama, harus kayak gini di sekolah, kayak gini kondisi di asrama, kayak gini kondisi di sekolah. Tapi hampir sebagian besar itu nanyakan sudah transfer uang jajan saya kan. Ya, ini kan kok kayaknya kurang bobot. Ya saya ada rasakan ada sesuatu yang apa ya dosa kali saya sama anak saya ketika saya titip di pesantren. Kok kesannya kita ini kan lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim juga tidak intensif sama anaknya Nabi Ismail. Itu karena Saleh kan ditinggal terus. Ya. Cuman luar biasa Nabi Ibrahim ya bisa menjadikan anaknya pada nabi jadi nabi semua. Mungkin yang saya satu aja pertanyaan saya Ustaz, dosakah orang tua seperti kita ini yang seakan-akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab anak itu didikan itu kepada pesantren, sementara sang orang tua juga punya kewajiban untuk bagaimana mereka bisa membersamai anak-anaknya. Dan yang kedua, kesannya kita akan ada rasakan bahwa karena memang kurang bercengkrama sama anak, ya ada sesuatu yang sedikit agak janggal, agak janggal. Ada kerengganan. Hatta mereka ketika pulang ke rumah pun itu ya sudah tidak semesra dan seakrab kita ketika mereka masih kecil. Ya mereka aktif dengan dunianya, aktif dengan ya maaf aja ya gadgetnya itu. Ya, saya rasakan ada sesuatu kayaknya kurang nyaman sudah anak-anak kalau selalu di pesantren terus. Ditambah dengan di pesantren juga dibatasi waktu ngobrol dengan orang tua. Cuma 5 menit sampai 10 menit. Saya kepinginnya sih setengah jam. Karena kepingin orang tua itu mau mendengarkan apa. Apa keluhan anak-anak, apa permasalahan anak-anak. Kita hanya sekedar mendengarkan saya sudah sangat luar biasa. Tapi kan terbatas waktu. Cuma 10 menit. Itu pun sebulan sekali lagi. Wah, cukup menderita. Saya kadang, waduh, gimana terlanjur dititipkan anak di pesantren, tapi kondisi kita sudah seperti ini, kesibukan kita luar biasa. Dosanya kita orang tua, Ustaz, menitipkan anak kita di pesantren. Yang kesannya kita ini seakan-akan kok melepaskan tanggung jawab begitu saja. Padahal tidak juga sebenarnya, kita juga sebenarnya tiap waktu juga mendoakan mereka. Cuman ada rasa berdosa lah, ada rasa bersalah lah kepada anak. Ya kesannya jangan sampai anak-anak juga mengatakan, ini orang tua kok dibuang aja kita di pesantren ini nggak diperhatikan juga, nggak dikunjungi juga. Yang gimana dikunjungi dan menyeberang lautan kan antara pulau. Nah, itu mungkin saya cuma tanya dosa tak kita orang tua kepada anak ketika kita ya bukan tidak memperhatikan, tapi kita juga memang ada kesibukan dan ada kegiatan-kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Tapi bagi saya menjemput dan mengantar anak saya itu adalah waktu yang paling golden age lah buat saya untuk mereka kalau di motor itu saya pernah bonceng 3 orang dari motor itu cerita semua itu. Makanya saya kadang berteduh di bawah pohon hanya untuk mendengarkan ceritanya mereka itu. Sekarang tidak lagi cerita saya ketika di pesantren. Wah ini kayak apa sudah. Mungkin demikian saya terima kasih mohon maaf bukan cerita tapi tanya satu pertanyaan dosa tidak orang tua yang saya akan memfokuskan dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pesantren. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam Sepertinya ini warahmatullah. permasalahan hampir semua orang tua yang menitipkan anak di pesantren sepertinya ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Baitul Mal Hidayatullah melakukan kegiatan ini, lalu amil-amilnya juga diberi kesempatan untuk bergabung, lalu juga banyak kaum ayah yang ikut ini kegiatan ini bagian daripada kepedulian kita kepada anak dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, eh, pertanyaan dosa atau tidak itu sejauh mana hak anak dipenuhi dan kewajiban kita sebagai orang tua ditunaikan. Ya, dari ia lahir misalnya kita berikan dia nama, kemudian ada rezeki kita akikoh, ya kemudian kita didik dengan didikan agama yang terbaik, ya kemudian kita berikan ia nafkah. Nah, itu kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua itu sampai dia mengenal Allah, kita bimbing dia untuk sholat, kita menjadi teladan kepadanya. Itu kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua dan anak mendapatkan haknya.
anak mendapatkan hak dinafkahi, anak mendapatkan pendidikan terbaik dan sebagainya. Lalu korelasinya pendidikan yang bagaimana yang kita berikan, apakah pendidikan langsung di rumah atau melalui sekolah. Nah, ini metode saja. Ini metode. Ya, dulu mungkin belum ada yang namanya sekolah, belum ada yang namanya pesantren. Maka melekat dengan orang tua. Bahkan di zaman Rasulullah ketika kecil, beliau dititipkan ya di satu pedesaan. Ya, tidak diasuh oleh ibunya sendiri, tapi dititipkan. Begitu juga tadi dikisahkan tentang bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan kalau kita lihat bagaimana kisah Maryam, Maryam tidak langsung dididik oleh ayah dan ibunya, tapi wakaf falaha Zakaria. Tapi omnya, pamannya yang mendidik Maryam itu menjadi wanita hebat seperti itu. Artinya kewajiban kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, lalu bagaimana metodenya itu diserahkan selama pendidikan itu memang punya visi yang sama dengan kita. Nah, ini titik krusialnya. Titik krusialnya itu adalah memilihkan lembaga pendidikan yang punya visi sama dengan kita. Apa visinya? Visinya mengenalkan tauhid kepada anak kita. Ya, sehingga memang Madrasatul Ula, madrasah pertama dan utama itu adalah orang tua, utamanya ibu. Tapi ada tempat kedua, misalnya ada pengganti daripada orang tua. Ketika kita ingin membangun kemandirian anak, ya kita merasa di usia dia perlu untuk mandiri. Kalau di rumah mungkin dia terlalu spoil, ya manja dengan orang tuanya, serba ada misalnya. Nah, mager nanti malas gerak, ya susah dia untuk beramal soleh, kerja bakti. Dia tidak punya kecerdasan fisik nanti. Kecerdasan jasa dia kalau di rumah dia mager. Maka hal-hal itu yang kita timbang-timbang untuk kemudian kita sekolahkan dia di pesantren. Tidak ada kaitannya dengan dosa kalau justru kita mengantarkan anak ke pesantren itu, ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang problem adalah kalau kita salah memilih pendidikan kepada anak-anak kita. Salah memilihkan pendidikan kepada anak kita hingga ia jauh dari Allah. Kita titip di pendidikan yang tidak mengenalkan Tuhan. Kita titip di pendidikan yang tidak mengajarkan Quran. Itu kita tentu akan terlibat dalam satu perbuatan yang menjerumuskan anak kita untuk tidak memiliki visi akhirat. Nah, ini mungkin Ustadz kita di BMH Sulawesi Tengah sebagai seorang ayah memberikan pendidikan. Tidak ada yang keliru menitipkan anak di sekolah berasrama, apakah itu pesantren atau Islamic boarding school. Tidak ada yang keliru selama tempat lembaga pendidikan itu punya visi yang sama dengan kita. Tentu ada waktu-waktu terbaik yang kita manfaatkan, kepulangannya ke rumah. Dan itu kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah sekian tahun tidak berjumpa, kemudian Nabiullah Ibrahim ke Mekah, dia ajak anaknya untuk membangun Ka'bah. Nah, sehingga disitulah adalah makom Ibrahim, kemudian juga ada Ismail yang menemaninya untuk mengangkatkan batu-batu, meletakkan, membangun Ka'bah itu. Dan disitulah terjadi percakapan yang begitu indah. Dan doa yang dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam disaksikan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Membangun Ka'bah itu menjadi pelajaran buat kita supaya anak-anak kita itu mengerti apa pekerjaan bapaknya. Pekerjaan bapaknya ini, pekerjaan baik ini menjadi amil Baitul Mal Hidayatullah, amil yang berintegritas, amil yang membantu orang yang kesulitan. Anak-anak itu akan menangkap itu. Problem kita hari ini banyak sekali aktivis dakwah, pelaku dakwah, para dai, ya, para penegak kebaikan, para penyebar kebaikan. Anaknya itu punya mindset yang berbeda. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Maka dia mengatakan, saya tidak mau menjadi dai seperti bapak saya. Saya tidak mau menjadi ustadz seperti bapak saya. Kalau teman-teman di Baitul Mal Hidayatullah misalnya, saya tidak mau tinggal di Hidayatullah karena bapak saya menderita ini tinggal di Hidayatullah. Nah, itu karena tidak ada proses transformasi pemahaman satu edukasi kepada anak-anak kita betapa mulia pekerjaan ini.
Dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengantar Nabi Ismail, mengajak Nabi Ismail bekerja berdua membangun Ka'bah. Seperti itu juga Nabi Daud mengajarkan Nabi Sulaiman. Banyak sekali ajaran-ajaran yang diajarkan antara seorang ayah dengan seorang anak. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ya, ayah dengan anak, Yakub dengan Yusuf alaihissalam dan anaknya yang lain, dan juga banyak lagi. Itu semua memberikan pelajaran. Bukan setiap saat 24 jam hitungannya, tapi ada momen-momen terbaik di mana anak itu akan ingat terus. Nah, disitulah hikmah. Disitulah hikmah yang diperlukan. Dari mana hikmah itu didapatkan? Tentu kita terus belajar. Belajar. Kapan kita bisa menegur anak perempuan, misalnya ketika di usia dia pulang dari pesantren, dalam keadaan dia sudah balik. Tiba-tiba dia sudah mendapatkan waktunya, sedang mengalami masa-masa PMS misalnya. Lalu ia melakukan hal yang tidak kita suka. Itu tidak boleh langsung dimarahi. Dalam ilmu psikologi anak, dia harus mendapatkan ketika ia sedang mengalami masa-masa awal PMS misalnya, itu ketika dia berbuat salah, itu jangan langsung dimarahi. Itu dia sedang merasa sakit secara fisik. Kemudian kita tegur, sakit lagi secara mental. Nah, di mana kita belajar ini? Itu hikmah. Tadi kita belajar menggali dari berbagai macam literasi. Mudah-mudahan bisa menjawab Ustadz kita di Baitul Mal Hidayatullah Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari Ustadz yang di BMH Sulteng, apakah sudah terjawab pertanyaannya Ustadz? Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap. Keren, keren. Masya Allah. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz di kolom chat. Ini dari Ibu Sri Murni, Ustadz. Ustadz, bagaimana cara membatasi anak agar tidak tergantung terhadap gadget? Sedangkan di negara Swedia sudah kembali menerapkan pembelajaran untuk siswa SD back to book, tidak menggunakan gadget di kelas. Nah, sedangkan di kita bahkan ada salah satu kasus dari salah satu keluarga saya yang memang sekarang mereka sekolahnya tuh pembelajaran jarak jauh atau PJJ dikarenakan cuaca hujan. Nah, niat kita ingin menjauhkan gadget, tapi untuk sistem pembelajaran di sekolahnya mengharuskan pakai gadget karena pembelajaran jarak jauh. Gimana Ustaz? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Sri Murni. Ini alhamdulillah ini dari setiap kegiatan, dari parenting ke parenting, dari forum ke forum, ya bahkan ada khusus sekali ya untuk bagaimana menyampaikan agar anak-anak kita tidak terpapar dengan gadget ini. Nah, yang penting untuk difahami dulu, ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah sekalian, gadget ini sudah menjadi media yang hadir hari ini. Sebagaimana dulu televisi, lalu televisi itu berkembang menjadi internet, lalu internet itu berkembang masuk ke dalam ke rumah kita dalam bentuk gadget ini. Nah, ini menjadi satu tantangan secara umum, ya, dan khususnya kepada anak-anak kita, bagaimana secara intensitas, ya mereka tidak terpapar secara selalu di depan media digital. Maka yang pertama kita harus punya regulasi. Itu yang harus dibangun sama anak-anak kita. Itu harus dibangun regulasi itu. Berapa jam misalnya per hari untuk penggunaan gadget tersebut. Itu harus dibangun. Jangan sampai gadget itu digunakan secara bebas oleh anak-anak kita. Baik di ruang-ruang terbuka, ya, ketika bersama di ruang keluarga, atau kemudian di ruang-ruang privat ketika mereka berada di dalam kamarnya. Lalu di usia berapa mereka akan mendapatkan fasilitas gadget itu? Misalnya kita akan memberikan gadget itu ketika dia sudah usia di tingkat SMP atau bahkan tingkat SMA. Ya, saya secara pribadi memberikan anak-anak gadget itu di usia SMA. Sehingga SD dia tidak megang gadget, SMP tidak megang gadget, lalu SMA dia sudah megang gadget. Kenapa? Karena pada akhirnya juga mereka akan
masuk ke dalam dunia itu begitu. Dia akan berhadapan dengan gadget sehingga dia perlu memahami mana yang hak dan mana yang batil. Kalau dia sama sekali dijauhkan, maka justru nanti bahayanya dia akan gagap. Gagap kemudian itu justru berbahaya. Nah, banyak saluran-saluran negatif yang akan bisa terpapar, mereka akan terpapar dengan gadget itu. Nah, Ibu Sri yang bertanya dan teman-teman sekalian, ayah bunda dan sahabat-sahabat Baitul Mal Hidayatullah, regulasi, kemudian setelah regulasi usia, kemudian tentu bagaimana penggunaan gadget itu. Kalau dia digunakan untuk menuntut ilmu, misalnya menonton YouTube yang bagus-bagus, mengakses berita-berita yang positif, kemudian untuk literasi dan lain sebagainya tentu positif. Tapi kalau dia banyak menggunakan media sosial yang menampilkan hal-hal yang tidak baik dan dia juga terbawa menjadi pelaku yang tidak baik. Ya, dia menampilkan misalnya joget-joget atau apalah sesuatu yang tidak baik kemudian disebarluaskan. Tentu itu menjadi hal yang sangat negatif. Maka secara penuh hikmah, penuh kebijakan begitu, kita perlu menasihati anak-anak kita bahwa gadget itu salah satu media yang bisa membantu atau memfasilitasi orang mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan banyak sekali pelajaran begitu. Tapi kalau dia digunakan tidak tepat, maka gadget itu bisa pelan-pelan membunuh karakter seseorang. Pelan-pelan kemudian bisa mentransformasi kita. Ya sebagaimana Quran tadi itu. Kalau Quran intensif dibaca, dipelajari, intensif, maka dia akan mentazkiyah kita. Kalau gadget yang lebih lama di hadapan anak-anak dengan berita-berita yang berseliweran, dengan media-media yang tidak tepat untuk sampai kepada anak-anak kita, maka justru itu yang akan mentransformasi anak-anak kita dan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena intensitas dengan sesuatu, media itu dalam sebuah teori ada namanya agenda setting. Apa yang dianggap media penting itu akan menjadi hal yang penting buat orang yang terpapar media itu. Itu agenda setting teori dan itu teori sudah lama. Siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia. Maka kalau anak kita terpapar dengan gadget lalu ia dikuasai oleh saluran-saluran tertentu, oleh channel-channel tertentu, dia subscribe di situ, dia like di situ, dia tonton seterusnya, maka pikiran dia, mindset dia, cara pandang dia, adab dia, karakter dia, perilaku dia, itu akan terpapar dengan channel itu. Sehingga kita sebagai orang tua harus secara bijak memberikan edukasi terhadap anak-anak kita. Untuk anak-anak usia dini, usia SD, jauhkan mereka dari gadget. Kalaupun mau dikasih waktu untuk nonton, tontonan itu harus ditemani dan diajari. Kalau dia mau main game, sekali-sekali bolehlah para ayah main game sama mereka, tapi sekali-sekali saja, tidak sering. SMP sudah mulai diedukasi bahaya dan manfaatnya, lalu SMA dia diberikan lebih keluasaan untuk menentukan sambil didampingi sehingga nanti ketika mereka sudah lebih dewasa, gadget itu menjadi media untuk membantu mereka mendapatkan literasi-literasi terbaik, mendengarkan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Bang Ferdian. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin untuk Ibu Sri, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, kita lanjut ke untuk penanya terakhir, Ustadz, yang dari tadi raise hand. Ada Helvi Herman. Baik, kita kasih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mungkin ini bisa langsung singkat dan to the point, langsung ke pertanyaannya. Baik, silakan untuk Helvi Herman. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf saya off cam karena posisinya mobile. Baik Ibu. Oke.
Nama saya Helvi Ustadz, saya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali atas tadi banyak sekali hikmah yang didapatkan dari kajian yang Ustadz sampaikan. Nah, ini ada satu hal yang menggelitik saya adalah bahwa eh, yang sering dibahas itu adalah anak-anak dalam keluarga yang utuh, Ustadz, yang memiliki orang tua yang lengkap gitu ya. Yang bahkan dengan kondisi orang tua lengkap saja itu masih sering apa ya ada miss gitu kan ya. Nah, Awas aja habis maghrib sila lihat nonton VIP. nah, kemudian saya kebetulan dalam bekerja itu saya banyak berhubungan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak lengkap gitu saja. Kemudian juga ibu-ibu terutama ya yang dari posisi keluarga yang tidak lengkap juga baik secara fisik ataupun secara fungsional gitu. Maksudnya suaminya tidak berperan sebagaimana seharusnya dan atau memang tidak ada gitu ya sudah meninggal. Nah, yang saya lihat itu eh, maaf ya, tapi ini pendapat pribadi gitu. Betapa banyak dari kita umat Muslim, terutama yang bapak-bapak ini, mohon maaf, saya menyoroti karena bagaimanapun dalam Islam kan ada jalur qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Maksudnya sering melupakan posisinya sebagai pemimpin secara luas gitu. Jadi dalam masyarakat itu kan eh, anak-anak yang dengan posisi yang seperti itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka gitu sebetulnya. Jadi pasti mereka itu menghadapi masalah emosional yang kompleks. Belum lagi masalah ekonomi gitu ya Ustaz. Nah, kadang orang tuanya harus sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, tentu saja pembimbingan pengasuhan itu tidak maksimal gitu. Nah, eh, anak-anak itu kan sebetulnya imitator saja ya Ustaz ya. Maksudnya mereka meniru dan mereka itu kan kalau tidak diajari ya tidak tahu gitu kan. Kita yang orang dewasa saja seperti itu gitu. Em, Kemudian ada perilaku-perilaku yang agak berbeda gitu kan dengan teman-temannya. Nah, yang muncul adalah semacam stigma, oh ya dia berasal dari keluarga broken home, makanya begitu. Oh iya sih nggak punya ayah soalnya, atau oh iya ibunya nggak peduli dan hal yang seperti itu gitu. Nah, saya tuh apa ya merasa miris gitu dengan hal seperti itu karena bukankah ini ya, bukankah ya tetangga kita gitu tuh juga punya hak-hak gitu ya terhadap kita gitu. Nah, kalau yang sering didengungkan adalah masalah tetangga lapar kita kenyang itu berdosa gitu. Tetapi bagaimana dengan lapar-lapar yang sifatnya emosional? Itu kan justru sangat penting gitu ya, Satya. Maksudnya eh, rasa kepercayaan diri, rasa mereka itu eksis gitu ya, belong to something or somewhere or someone gitu kan, yang justru nanti kelak akan menjadi bekal mereka gitu. Kebetulan saya bekerja juga menangani salah satunya itu masalah kecanduan rokok pada anak-anak, Ustaz. Nah, kecanduan pada anak-anak itu kan ada tiga hal ya. Orang tua yang tidak hadir gitu, kausanya gitu ya. Terus krisis eksistensi atau ya memang pengaruh dari lingkungan gitu. Nah, jadi kan sebetulnya kalau kita menunaikan hak-hak anak-anak ini gitu ke depannya itu ada banyak sekali masalah-masalah sosial yang bisa tercegah gitu. Nah, tentu saja apa yang saya lakukan itu kecil gitu, sadari dengan beberapa dan itu juga tergantung dari kondisi program gitu. Nah, saya tuh terpikir gitu, eh, sepertinya juga belum ada gitu ya lembaga amil zakat yang punya concern di bidang itu gitu. Misalnya seperti tadi masalah penggunaan gadget gitu. Siapa yang akan mengingatkan anak-anak ini yang orang tuanya tidak lengkap tentang itu gitu ya? Yang orang tuanya lengkap saja kadang tidak teringatkan gitu. Nah, sementara saya pernah melihat sendiri di sebuah sekolah internasional yang jelas tidak ada pendidikan tauhid sama sekali di situ, Ustaz ya. Itu anak-anaknya dari sejak SD, itu usia SD ya, karena sistem mereka berbeda. Mereka itu sudah dikenalkan dengan komputer, internet, dan bahkan mereka punya akun YouTube satu-satu gitu. Yang justru dipakai, mereka dididik untuk membangun portofolio karena diarahkan nanti lulus SMA tuh harus dapat beasiswa gitu ke masuk ke universitas munafik gitu. Nah, jadi ternyata bisa Ustadz, anak-anak itu di masa masa break gitu, di saat-saat break mereka akan ke lab komputer, kemudian login dan mereka akan apa namanya betul-betul ya tadi menggunakan komputer untuk menggunakan internet itu untuk literasi, kemudian untuk
berkreasi karena beberapa dari mereka tuh bikin animasi, bikin clipping, bikin video gitu yang mereka upload di YouTube mereka. Tentu saja didukung oleh sekolahnya yang memasang firewall dan lain-lainnya sistem keamanan digital. Nah, maksud saya mereka punya punya apa namanya punya infrastrukturnya untuk itu gitu. Nah, untuk anak-anak kita itu bagaimana gitu? Anak-anak kita dalam secara umum ya sebagai anak-anak generasi muslim. Bagaimana kalau misalnya gitu? Apakah BMH tidak apa ya berkeinginan gitu? Misalnya membuat suatu program misalnya semacam apa ya sekolah kepemimpinan gitu ya untuk anak-anak ini maksudnya imam kecil gitu lah. Jadi masuk ke dalam anak-anak ini yang dididik untuk persiapan menghadapi tantangan-tantangan di dunia digital seperti sekarang dan tentu saja tantangan yang juga tetap ada dari sejak zaman dulu belum digital gitu ya tentang menata diri, menentukan sikap, resilience gitu ya, kemudian apa namanya berkomunikasi, ya adab tadi gitu. Dijadikan suatu program gitu untuk anak-anak ini yang mungkin masuk lewat masjid atau lewat sekolah gitu, misalnya tentang tadi yang anak-anak perempuan gitu ya, tidak semua anak-anak itu kan ternyata tahu tentang tata cara mandi wajib gitu ya. Saya pernah harus memberikan materi itu pada mahasiswi gitu yang ternyata dari kecil masuk ke sekolah negeri terus-terusan dan tidak ada tidak ada pendidikan tentang itu. Kalau sependek pengetahuan saya, itu di Jepang ada satu pengenalan ya, coming of the age day gitu untuk semua warga negara yang usianya mau masuk ke 21 tahun itu mereka atau sekarang sudah 18 ya 19 tahun itu mereka berkumpul di kantor kecamatan terus mendapatkan materi-materi tentang hukum-hukum negara gitu karena mereka sudah dianggap matur secara hukum artinya kalau ada apa-apa kan bisa dikenakan tuntutan gitu. Nah, mereka diberikan pembekalan itu kemudian ada kayak wisuda gitu. Mereka pakai kimono gitu kan pakai. Nah, jadi bisa nggak misalnya kita gitu ya lembaga mungkin ada nggak gitu BMH mengusulkan ya saya gitu kalau misalnya BMH membuat semacam itu untuk anak-anak Lagi kita yang masih usianya mendekati usia-usia mau mau puber gitu dan anak laki-laki juga bagaimana mereka mengendalikan diri bagaimana mengatur emosinya dan lain-lain gitu aspek-aspek seperti itu kemudian diberikan wisuda gitu bahwa mereka sudah menjalani pelatihan itu gitu tentu akan berkesan untuk mereka gitu. Sebagai salah satu upaya kita gitu untuk merangkul semua anak gitu ya tidak hanya uh, anak kita tapi secara khusus anak yang lahir dari ini ya rahim kita tapi anak-anak yang kelak karena anak-anak yang lain ini juga nanti akan jadi temannya anak kita partner bekerjanya di masa depan kan begitu Ustaz. Demikian Ustaz kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Helvi atas saran, masukan, dan mungkin pertanyaannya. Mungkin silakan Ustadz untuk ditanggapi. Ya, alhamdulillah. Yang pertama ini Masya Allah ini terima kasih jazakillah khair Ibu sudah memberikan satu insight atau masukan yang sangat konstruktif dan tentu secara umum kita wajib memberikan perhatian kepada seluruh keluarga muslim khususnya dan keluarga masyarakat Indonesia di mana tempat kita tinggal pada umumnya. Ya, memberikan kepedulian kepada mereka agar para ayah itu menjadi ayah yang menjalankan tugasnya, juga ibu menjadi ibu yang menjalankan tugasnya di dalam keluarga. Peran keduanya itu berjalan secara balance, seimbang dan simultan dan berkelanjutan. Lalu bagaimana perhatian mereka terhadap anak-anak dalam segala lapisan keluarga. Nah, termasuk tadi beliau menyampaikan kasus-kasus di mana keluarga yang rentan. Ya, keluarga rentan ini tadi single parent misalnya, keluarga dari broken home misalnya, kita tidak bisa menjustifikasi anak-anak seperti itu selalu menjadi anak-anak yang di-blaming. Ya, disalahkan lalu biarkan mereka menjadi korban dari kondisi yang terjadi pada mereka. Tapi diperlukan kehadiran elemen umat. Nah, termasuk mengajak Baitul Mal Hidayatullah dan Baitul Mal Hidayatullah insya Allah Ibu di Hidayatullah juga kita punya Muslimat Hidayatullah Musida. Muslimat Hidayatullah ini satu lembaga organisasi
khusus berkumpul para ummahat, ya kaum ibu, juga ada remaja dari kalangan wanita, itu memang visinya adalah untuk membangun keluarga Qur'ani. Membangun keluarga Qur'ani, dan itu membangun program-program yang selama ini mudah-mudahan dikerjasamakan terus bersama Baitul Mal Hidayatullah, dan salah satunya mudah-mudahan ada inisiatif-inisiatif bagus tadi, ya, memperhatikan keluarga rentan. Mereka juga masuk ke dalam lapas-lapas. Misalnya di Jakarta, mereka ke lapas wanita di Jakarta, lalu juga masuk ke lapas perempuan. Saya kurang kurang tahu persisnya, tapi saya ingat mungkin sampai ke Cilacap, di Depok juga, mungkin di tempat-tempat lain juga. Nah, ini perlu di-extend peran mereka, nanti dibantu oleh Baitul Mal Hidayatullah. Mungkin ada masyarakat yang belum tersentuh, dan masyarakat rentan ini mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Mungkin ada satu klaster nanti menjadi klaster percontohan Bang Ferdian dan teman-teman Baitul Mal Hidayatullah, dan bisa juga mengajak ibu Helvi ini. Mungkin ada kelebihan beliau di bidang apa begitu, dan teman-teman yang lain bergerak bersama membangun satu klaster masyarakat yang mungkin agak rentan, ya. Kemudian orang tuanya diajak ngaji parenting, anak-anaknya juga diajak mengaji Quran, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa mentransformasi masyarakat itu menjadi masyarakat yang berperadaban, membangun keluarga Qurani itu tadi. Nah, tentu harapan kita, Ibu dan kita semua yang hadir di forum yang sangat berbahagia ini, bahwa kekuatan generasi ini akan dibangun dengan kekuatan Quran begitu. Ya, kalau mereka sudah membaca Quran, mentazkiyah dirinya dengan Quran, terus-menerus memperagakan Quran, maka berikutnya kekuatan-kekuatan pengetahuan, kemudian kekuatan teknologi misalnya, itu insya Allah akan dengan mudah dikuasai selama frameworknya itu, world view-nya itu, pandangan hidupnya adalah pandangan Quran. Kalau ini tidak secara fundamental menjadi basis pemikiran mereka, kita khawatir mereka akan kesulitan untuk mengendalikan pengetahuan dan teknologi yang dia kuasai. Tapi kalau basisnya itu Quran, basisnya itu tauhid, ya, basisnya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diinstal pengetahuan, sains dan teknologi kepada mereka, tentu dengan SOP yang bagus, standar operasional prosedur yang bagus, karena level maturity levelnya, level kedewasaan spiritualnya itu udah bagus, maka dia akan mengambil kekuatan itu, ya, kekuatan sains dan teknologi. Ini penting. Apa yang disampaikan Ibu tadi, kita tidak menegasikan sains dan teknologi, tapi justru kita ingin memberikan manfaat, ya, lebih banyak kepada umat, dan dengan kekuatan Quran, dengan peragaan adab, tapi tentu juga sains dan teknologi yang nanti dikuasai oleh anak-anak kita, tapi sekaligus basisnya itu adalah Quran, dan apa yang beliau sampaikan tadi tentu mudah-mudahan menjadi agenda, ya, yang akan dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah dengan elemen-elemen keumatan yang lain, apakah Muslimat Hidayatullah atau elemen-elemen yang lain, ya, untuk mengambil peran-peran keumatan ini. Ini mungkin Bang Ferdian. Terima kasih. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas sudah menanggapi dan juga merespon baik pertanyaan maupun masukan-masukan dari Ibu Helvi. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab ya Ibu ya, mudah-mudahan, dan juga bisa menjadi pertimbangan untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung acara karena kita sudah di sesi diskusi dan kita bentar lagi akan kita selesaikan tutup acara ini. Dan sebelum kita tutup acara kajian pada sore hari ini, dan mohon izin kita untuk sesi foto bersama dulu, dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya atau on cam terlebih dahulu sejenak
untuk kita foto bersama dulu. Baik, kami ulangi sekali lagi, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di room pada sore hari ini untuk on cam terlebih dahulu sejenak untuk kita foto bersama dulu. Baik, untuk kru yang bertugas pada hari ini dipersilakan untuk ambil sesi foto bersama. Kita baba 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Yang slide kedua, 1, 2, senyum, 1, 2, 3. Oke, sudah? Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui dan telah kita laksanakan. Kita berada di penghujung acara dan berhubung sebentar lagi maghrib, kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ferdian Wijaksono selaku pemandu acara pada kesempatan hari ini beserta kru yang bertugas pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada semuanya dan Ustadz Muzakir. Jazakallah khairan katsiran atas waktu dan kesempatan dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.